Pemirsa, berikut ini adalah dokumentasi 7 banjar dan desa yang ada di Bali dengan warga asli Bali yang mayoritas sah menganut agama Kristen. Bersama saya Jertopakan Salobi Omnivora, simak hanya di Salobi Omnivora Channel. Satu, Banjar Tuka Dalung Badung. Ada suatu keunikan di desa Dalung, tepatnya di Banjar Tuka. Kalau kita berkunjung ke Banjar Tuka, sekilas tidak ada yang beda dari desa-desa adat Bali lainnya. Namun kenyataannya, mayoritas penduduk desa menganut kepercayaan Kristen Katolik. Berawal dari pertemuan Imade Bronong Pantargi dan Iwayan Geblog Pahrusa, dua pemuda asli Banjar Tuka dengan Pastor Churchion SVB di sebuah rumah di Jalan Kepundung Denpasar pada bulan November 1935. Dan setelah pertemuan itu, mereka akhirnya menganut Kristen Katolik. Akan tetapi, budaya Bali ternyata masih melekat dalam sanubari mereka, membuat tradisi Bali itu masih tetap terjaga dalam kehidupan mereka sebagai umat Kristen Katolik. Dan sampai sekarang mereka memang orang Bali utuh, namun tetap menganut Kristen Katolik secara penuh. Banjar Tuka memiliki arti yang sangat khusus sebagai kehadiran gereja Katolik di Bali. Karena dari kampung inilah cikal bakal umat Katolik hadir di Bali. Gereja yang menjadi saksi perkembangan agama Kristen Katolik di Bali adalah Gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus Paroki Tuka Dalung Badung. Gereja ini berbentuk salib dengan konsep berbentuk kuantilan, yaitu bangunan khas Bali yang berfungsi sebagai tempat berkumpul. Gereja ini diberkati pada tanggal 14 Februari 1987. Gereja ini merupakan gereja Katolik pertama yang dibangun di Bali. Sehubungan dengan peristiwa dan sejarah, gereja ini dijuluki The Bethlehem of Bali yang diberikan oleh sastrawan Bali I Gusti Panji Pisna. Karena umatnya semakin banyak, maka didirikanlah bangunan yang lebih besar seperti saat sekarang ini. Berbeda dengan bangunan gereja pada umumnya, arsitektur tradisional Bali melekat pada gereja ini. Menariknya lagi, pintu utama di depan gereja hanya akan dibuka pada hari-hari tertentu. Selain itu, gamelan yang biasa dipakai untuk upacara keagamaan umat Hindu juga digunakan oleh masyarakat Tuka untuk mengiringi lagu-lagu rohani di gereja. Inilah yang perlu diambil pelajaran karena kita hidup di Indonesia terkenal dengan keberagaman budayanya. Apapun agamanya, budayanya tetap lestari. Dua, Desa Palasari, Kabupaten Jembrana. Desa Palasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana adalah salah satu contoh desa di wilayah Jembrana yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Uniknya, mereka tetap memegang adat istiadat Bali dengan mengenakan pakaian adat Bali saat beribadah di gereja. Selain itu, Desa Palasari menjadi salah satu percontohan akan sebuah keindahan dan kebersihan. Desa yang dihuni 300 kepala keluarga ini memiliki bendungan yang airnya dikonsumsi oleh 11 kecamatan di Kabupaten Ujung Barat Pulau Bali itu. Kelebihan lainnya, di desa ini terdapat gua yang sangat disakralkan dan diberi nama Gua Maria. Gua inilah yang menjadi cikal bakal penduduk desa memeluk agama Kristen. Kini Gua Maria dijadikan tempat wisata spiritual yang disahkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Menariknya, banyak umat Hindu setempat yang datang ke tempat ini pada saat Hari Raya Purnama. Umat Hindu di Jembrana menyebut gua ini Pelinggih Dewi Kaniaka Maria Palasari atau tempat berstandanya Dewi Maria. Gua Maria ini dipugar tahun 2006 meliputi pelataran Gua Maria, kemudian dibuatkan jalan salib pendek pada tanggal 15 September 2008. Banyaknya warga yang datang ke tempat ini untuk memohon sesuatu,
Bahkan pernah ada yang datang dari Lateng untuk memohon kesembuhan dan tak berselang lama orang itu langsung sembuh dari penyakit yang tidak jelas yang sudah lama dideritanya. Begitulah keajaiban Gua Maria di Desa Palasari Jembrana yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen. Tiga, Banjar Untal-Untal Badung. Sejarah konversi agama dari agama Hindu ke agama Kristen di Untal-Untal pada tahun 1931 hingga tahun 1935 dilatar belakangi oleh aktivitas Sending Zang Tohang. Proses konversi agama di Banjar Untal-Untal menghasilkan 12 orang yang dibaptis dan menjadi perintis perkembangan Kristen di Banjar Untal-Untal. Dari hasil penelitian diketahui, penyebab konversi agama terjadi akibat goncangan sosial, akibat ketidakpuasan terhadap sistem adat dan agama, krisis individu, faktor ekonomi dan sosial budaya, janji-janji keselamatan, serta lemahnya pemahaman tentang agama Hindu dan gencarnya pendidikan serta aktivitas penginjilan profesional kala itu. Empat, Desa Blimbing Sari Jembrana. Keberadaan Desa Blimbing Sari berawal pada tahun 1939. Saat itu, para tetua datang dari Denpasar tahun 1939. Setelah survei dan mendapatkan izin, desa ini mulai dibangun. Dulunya merupakan hutan lebat yang disebut Las Angker, banyak binatang buasnya. Para tetua Desa Blimbing Sari kemudian mulai merapas hutan. Mereka merupakan gelombang pertama transmigran lokal yang berjumlah 30 orang. Usai merabas hutan, para perintis desa kemudian mulai membangun rumah, pekarangan, kebun, membuat jalan desa, dan juga gereja. Awalnya, gereja di Blimbing Sari dibangun dengan gaya arsitektur Eropa. Namun pada tahun 1971, gereja rusak akibat gempa bumi. Gereja kemudian dibangun ulang dengan arsitektur Bali. Keunikan lain di Desa Blimbing Sari adalah saat ibadah, warga mengenakan pakaian adat Bali, menggunakan bahasa Bali, juga ada budaya memenjor atau membuat penjor dan membuat makanan lawar Bali menjelang Hari Raya Natal. Umumnya di gereja ada lonceng untuk tanda akan mulai persembahyangan. Namun di gereja ini menggunakan kulkul atau kentongan, bukan menggunakan lonceng. 5. Desa Gumbrih Pekutatan. Paroki Santa Maria Ratu Gumbrih adalah sebuah paroki dari Gereja Katolik Roma di Keuskupan Denpasar, berpusat di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Paroki Gumbrih merupakan salah satu paroki perintis di Bali Barat yang dipelopori oleh Pastor Simon Boys yang dijuluki Ide Pedang de Lingsir, yaitu orang tua yang penuh wibawa sekitar tahun 1930-an. Beberapa keluarga Katolik dari Gumbrih merupakan bagian dari eksodus yang dilakukan oleh Pastor Buis pada 15 September 1940 bersama dengan beberapa keluarga dari Paroki Tuka ke ujung barat Pulau Bali dan membuka desa di tengah hutan yang kini terkenal sebagai Desa Palasari, pusat Paroki Palasari. Pembangunan gereja Santa Maria Ratu Santa Maria Regina yang digunakan saat ini telah dirintis sejak tahun 1950 oleh Pastor Norbert Sadek dan kemudian diberkati pada 5 Maret 1961 oleh Prefek Apostolik Denpasar. Mayoritas umat paroki Gumbrih berprofesi sebagai petani. Karena itu, di paroki ini ada tradisi yang khas pada masa Paskah, Misa Syukur Unduh-Unduh, yaitu misa syukur atas panen yang dilimpahkan Tuhan kepada masyarakat Gumbrih. Umat membawa persembahan berupa hasil panen seperti padi, kelapa, coklat, cengkeh, pisang, dan lainnya yang kemudian dilelang sesudah misa selesai.
Paroki Gumbrih memiliki satu stasi, yaitu Stasi Selabih yang dirintis oleh Yosef Ketut Kerag. Pusat stasi terletak di Banjar Dinas Selabih Wonesari, Desa Selabih di Kecamatan Selamadak Barat, Kabupaten Tabanan. Bagian barat desa berbatasan langsung dengan Kabupaten Jembrana. Stasi Selabih mempunyai gereja sendiri, Gereja Esteana dan Gua Maria Pelindung Abadi yang biasa disebut Gua Maria Selabih. 6. Banjar Babakan Canggu Badung. Paroki Roh Kudus Babakan merupakan suatu paroki dari Gereja Katolik Roma di Keuskupan Denpasar. Pusat paroki terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, di Kabupaten Badung, Bali. Gereja Roh Kudus dibangun oleh misionaris pertama Bali, yaitu Pastor Norbert Sadek, dengan peletakan batu pertama pada 22 Agustus 1965. Kemudian diresmikan pada 8 Desember 1967 oleh Paulus Sanikleden, uskup pertama Keuskupan Denpasar. Gereja tersebut dibangun dengan arsitektur gaya Bali sebab seluruh umat dari paroki ini adalah orang Bali asli, tidak ada umat pendatang. Bersamaan dengan peresmian gereja tersebut, Bapak Uskup juga menyatakan bahwa paroki Babakan resmi berdiri dan dipisahkan dari paroki Tritunggal Maha Kudus Tuka. Bangunan gereja paroki Gereja Roh Kudus berada di tengah-tengah objek wisata terkenal di Bali, yaitu Pantai Kuta dan Tanah Lot. Jarak antara Kuta dengan paroki Babakan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dengan sepeda motor. Walau demikian, paroki Babakan dikelilingi oleh banyak villa orang asing yang tinggal untuk sementara waktu di Bali, juga villa dan hotel yang dibangun untuk kepentingan bisnis pariwisata Bali. Melihat situasi dan latar belakang paroki yang berada di tengah perkampungan turis, maka gereja ini menjadi salah satu ikon gereja pariwisata di Bali selain paroki Santo Franciscus Xaverius Kuta dan paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua yang ada di sentral pariwisata Bali. Tujuh, Banjar Piling Penebel Tabanan. Sejak tahun 1955 agama Katolik telah diimani oleh umat Piling. Hal ini dapat dilihat dalam buku permandian Parongi Tangep. Sampai dengan Desember 1967, pencatatan permandian digabungkan dengan catatan permandian Paroki Tangep. Ketika itu 3 tokoh asal Piling, Pan Subakti, Pan Satre, dan Suryani menyatakan kesediaan untuk menjadi pengikut Kristus. Pelajaran agamanya dilakukan di Tangep di bawah bimbingan Pastor Kersten SVD dan dibantu oleh guru agama Pandregeg dan Anak Agung Glegeg. 2 gereja dibangun diperuntukkan di Desa Pekraman Piling, yakni pertama Gereja Katolik St. Mikael di Banjar Piling Tengah dan di Gereja Kristen Protestan di Bali, Immanuel di Banjar Piling Kawan, Desa Mangista, Kecamatan Penapel Tabanan. Desain 2 gereja di kaki Gunung Batu Karu ini hiasnya lengkap berisi ukiran Bali. Tidak ketinggalan penjor dan umbul-umbul yang terpasang di depan gereja, sehingga suasana Bali pun amat kental di 2 gereja ini. Ketua Dewan Gereja Katolik Stasi Santo Mikael Piling, Yosef Ketut Subadi 45 tahun menjelaskan, umat menggunakan pakaian adat Bali merupakan tradisi leluhurnya yang pantang untuk ditinggalkan. Terlebih lagi leluhurnya merupakan warga asli lokal Desa Pekraman Piling. Dari dulu sudah tradisi memakai pakaian adat Bali baik saat Natal maupun perayaan Paskah supaya nuansa Bali tidak dihilangkan. Baik pemirsa, demikianlah dokumentasi terkait dengan 7 banjar dan desa yang ada di Bali dengan warga asli Bali yang telah menganut agama Kristen yang tetap menggunakan budaya Bali sebagai identitas dirinya. Semoga video dokumenter ini bermanfaat untuk seluruh umat Kristen yang berada di Bali, baik itu di Indonesia dan di seluruh dunia. Akhir kata, saya kreator video Jerutapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap Selobi Omnivora Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.